Ini adalah ringkasan artikel dari percakapan dengan Dr. Alan Goldhammer, seorang pelopor puasa terapeutik, tentang bagaimana puasa, terutama puasa air, bisa menjadi salah satu intervensi paling kuat untuk kesehatan. Puasa bukan sekedar tren, tapi kebutuhan biologis. Di tengah dunia yang dirancang untuk membuat kita gemuk dan sakit, Dr. Alan Goldhammer hadir dengan solusi kuno, namun terbukti secara ilmiah. Puasa. Selama 40 tahun kariernya, ia telah menyaksikan ribuan pasien membalikan penyakit kronis dan berhenti bergantung pada obat-obatan hanya dengan mengandalkan kemampuan alami tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri melalui puasa. Menurut Dr. Goldhammer, puasa adalah alat terapeutik paling efektif untuk mengatasi akar dari berbagai penyakit modern, yaitu tekanan darah tinggi, penyebab utama kematian dan kecacatan. Lebih dari sekedar menurunkan berat badan, puasa secara khusus memobilisasi lemak visceral. Lemak jahat di sekitar perut dan organ ini merupakan pabrik inflamasi yang memicu penyakit jantung, diabetes, hingga kanker. Mekanisme ilmiah di balik puasa. Saat kita berpuasa, tubuh mengalami adaptasi fisiologis yang luar biasa. Setelah sekitar 24 jam, cadangan glikogen atau gula di hati dan otot habis. Pada titik ini, tubuh dihadapkan pada pilihan, memecah jaringan otot atau membakar lemak. Karena otak manusia sangat besar dan boros energi, alam telah menyiapkan mekanisme cerdas. Alih-alih tetap bergantung pada glukosa, otak kita beralih menggunakan sumber energi alternatif yang disebut keton, yang merupakan produk sampingan dari pembakaran lemak. Inilah kunci mengapa manusia bisa bertahan puasa hingga berminggu-minggu tanpa kelaparan. Proses ini tidak hanya menyediakan energi, tetapi juga memicu serangkaian manfaat kesehatan. 1. Meningkatkan fungsi otak. Produksi keton meningkatkan kadar BDNF, protein yang melindungi otak dari kerusakan oksidatif dan penyakit seperti Alzheimer. 2. Mengaktifkan autofagi. Ini adalah proses self-cleaning selular, di mana tubuh membersihkan sel-sel tua, rusak, dan limbah metabolik, termasuk sel-sel prakanker. 3. Membalikan resistensi insulin. Tidak seperti obat-obatan, puasa terbukti secara alami mengurangi resistensi insulin, menjadikannya alat ampuh untuk melawan diabetes tipe 2. Air versus jus, jenis puasa yang berbeda. Dr. Goldhammer membedakan dengan tegas antara puasa air, water fasting, dan puasa jus. Puasa air adalah pantangan total terhadap semua zat kecuali air, dilakukan dalam kondisi istirahat total. Di kliniknya, True North Health, pasien menjalani puasa air murni selama 5 hingga 40 hari di bawah pengawasan ketat. Mereka hanya minum air suling, tanpa suplemen atau obat-obatan. Istirahat total adalah kunci. Jika terlalu aktif saat puasa, tubuh akan memecah jaringan otot atau lean tissue untuk menghasilkan glukosa tambahan. Dengan beristirahat, tubuh memaksimalkan pembakaran lemak, terutama lemak visceral, dan meminimalkan kehilangan otot. Sementara itu, puasa jus hanyalah diet modifikasi tinggi gula dan rendah serat. Meski bisa membantu transisi dari makanan olahan, efeknya tidak sedalam puasa air dalam hal detoksifikasi dan pembersihan sel. Membalikan penyakit dan membangun ulang usus. Salah satu temuan paling revolusioner adalah dampak puasa pada mikrobioma usus. Penelitian menunjukkan bahwa puasa air dapat menurunkan bakteri berbahaya secara signifikan dan memberikan efek reboot pada ekosistem usus. Saat refeeding, proses makan kembali setelah puasa, kita bisa menumbuhkan kembali bakteri baik yang mendukung kesehatan pencernaan, kekebalan tubuh, bahkan kesehatan mental. Mengingat 95 hingga 90% serotonin dan dopamin diproduksi di usus, keseimbangan ini krusial untuk mengatasi depresi dan kecemasan. Data dari klinik Dr. Goldhammer sangat mencengangkan. Dalam sebuah studi, 174 pasien hipertensi berhasil menormalkan tekanan darah mereka hanya dengan puasa tanpa obat. Studi lanjutan dengan Mayo Clinic menunjukkan 26 dari 27 pasien hipertensi mencapai tekanan darah normal tanpa obat, dan 76% dari mereka masih mempertahankan hasil tersebut setahun kemudian dengan diet sehat. Bahkan ada laporan kasus pasien limfoma yang mencapai remisi jangka panjang setelah menjalani puasa. Rekomendasi praktis. Dr. Goldhammer merekomendasikan pendekatan bertahap. Puasa harian. Idealnya setiap orang harus berpuasa selama 12 jam setiap hari, misalnya tidak makan 3 hingga 4 jam sebelum tidur hingga pagi hari. Puasa tahunan. Orang sehat pun disarankan untuk berpuasa seminggu sekali setahun sebagai langkah preventif. Ini membantu membersihkan palet selera, membuat makanan sehat terasa lebih enak, dan memberikan waktu istirahat bagi sistem pencernaan. Puasa terapeutik. Bagi mereka yang memiliki kondisi medis seperti hipertensi, diabetes, atau PCOS, puasa yang lebih panjang di bawah pengawasan medis mungkin diperlukan. Puasa tidak menyembuhkan dalam arti ajaib, tetapi memberikan tubuh ruang untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jika kembali ke pola makan yang buruk, penyakit akan kembali. Kesimpulan, kembali ke pola hidup sehat. Pesan utama Dr. Goldhammer sederhana namun mendalam. Kesehatan adalah hasil langsung dari hidup sehat, bukan dari pil atau ramuan ajaib. Puasa adalah alat untuk mengembalikan tubuh ke jalur yang benar. Di dunia yang dipenuhi makanan ultra proses dengan tambahan garam, minyak, dan gula yang dirancang untuk membuat kita kecanduan, kemampuan untuk melakukan hal-hal sulit seperti menahan lapar dan menunda kepuasan adalah ciri utama kesuksesan di abad 21. Dengan puasa, kita tidak hanya menurunkan berat badan, tetapi juga merebut kembali kendali atas kesehatan dan kehidupan kita.